Oke, balik lagi sama saya Wahyudi dan Inci dari Andira Home Care. Hai. Kita lanjutin topik yang lain, tapi masih berhubungan dengan tumbuh kembang anak ya. Betul. Soalnya nih, ini dimulai dari keresahan gue pribadi sih ya. Jadi kan ibu-ibu muda zaman sekarang suka ngajarin anaknya bilingual ya, lebih condong ke bahasa Inggris lah biar. Soalnya itu saya ada yang bilang supaya keren. Cuma sebatas Iya. cuma keren doang gitu loh. Sebenarnya perlu nggak sih anak kecil itu diajarin untuk bilingual seperti itu? Oke, bilingual tuh harus dipahami dulu nih ya. Jadi bilingual tuh apa sih? Bi itu kan dua. Bilingual diambil dari kata language. Yes. Nah, itu language itu kan artinya bahasa. Jadi dia bisa menerapkan dua bahasa di kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari. Kalau untuk masalah apa boleh nggak? Boleh nggak nih? Boleh. Tapi kayak ada hawa-hawa apinya nih. Ada. Boleh. Asalkan pertama anaknya kooperatif. Anaknya kooperatif itu gimana? Anaknya kooperatif itu kognitifnya. Jadi kan anak belajar bahasa itu nggak langsung kita ajarin this is cake, terus dia langsung ngerti cake itu kue, this is itu artinya ini, nggak mungkin kan. Kita harus belajar kayak cake artinya kue gitu kan. Nah itu close the door gitu ya, artinya Deddy Corbuzier. Oke, ya. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Terus. Oke. Nah. Lanjut ya, sorry. Jadi, nah kita ngajarin kue itu kan nggak langsung cake. Iya. Jadi kan kita di Indonesia dong. Betul. Nah, Indonesia itu pakai bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sehari-harinya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Betul. Jika di rumahnya dia pakai bahasa Indonesia, kesehariannya pakai bahasa Indonesia, terus anaknya dicekokin pakai bahasa Inggris, tapi si orang tua nggak memfasilitasi karena gini, efektivitas komunikasi dalam keluarga itu adalah orang tua, benar nggak? Betul. Karena interaksi anak sama orang tua. Betul. Role model anak pertama kali dia melek, dia tahu itu adalah ayah bundanya, ibu bapaknya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya si orang tua tidak memfasilitasi anaknya buat ngomong pakai bahasa Inggris, sedangkan anaknya disuruh bisa, misalnya kayak sekarang banyak kayak kalau YouTube bahasa Inggris kan. Iya. YouTube bahasa Inggris. Yang di Cocomelon, satu contohnya misalkan gitu ya. Nyanyi lagu-lagunya Spider gitu segala macam. Wincy Spider, gitu kan. Nah, kalau dicokokin aja satu arah, anaknya harus ngerti ya. Mungkin dia bisa nyanyiin si Wincy Spider tapi nggak tahu meaningnya. Iya, kalau bapaknya, ibunya tidak memfasilitasi. Kalau misalnya difasilitasi, jadi nggak cuma searah aja nih, nggak cuma spider, laba-laba gitu. Ini spider artinya laba-laba ya, tapi orang tuanya juga ikut ajak ngobrol anaknya pakai bahasa Inggris. Itu oke, bilingualnya dapet. Oh, misalkan gini, dia isi spider bla bla bla. Oh, artinya bilang, oh spider itu artinya laba-laba nak, bisa gitu. Tiba-tiba di foto hari yang lain, tiba-tiba ada laba-laba di rumahnya. Look, that's spider gitu kan. Itu kan berarti difasilitasi gitu kan ya. Oh. Ya kalau misalnya cuman ya udah, kamu harus bisa bahasa Inggris nih videonya. Ini bukunya. Gitu. Ya udah, tapi kamus. Dikasih kamus si anak kecil. Sekarang ada buku-buku bahasa Inggris tuh banyak sekarang. Banyak. Nah, dibeliin tuh buku-buku bahasa Inggris, disuruh nih bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggris ini. Ya kayak misal merah, red, yellow, kuning, cuma dikasih tau bukunya doang ya, tapi kesehariannya nggak dipakai. Kan biasanya ya, pasti kayak keluarga itu punya waktu-waktu tertentu di mana misalnya dia mau menerapkan bahasa Inggris saat sedang makan. Oh, bisa. Atau misal English Day. Ya, kayak gitu kan difasilitasi. Betul. Jadi anaknya keluar yang anaknya penasaran nih, aku tuh penasaran ini tuh maksudnya gimana, bahasa Inggrisnya apa. Atau bukan lebih penasaran, kapan sih saya bisa pakai kata ini? Iya, gitu. Jadi ketika ada waktu-waktu tertentu yang memang dipakai untuk, oh yaudah hari ini kita pakai bahasa Inggris. Itu anak itu salah satu memfasilitasi anak itu seperti itu. Jadi kan seiring berjalannya waktu pasti meningkat kan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah di situ bilingual oke di situ. Oke, kalau difasilitasi.
Kalau tidak terfasilitasi, efeknya apa sih? Oke, bilingual itu punya bad efek nggak? Bad, Ha-ha, bad efeknya. ya, Berarti bilingual tuh ada good effect sama bad effectnya kan ya? tuh. Kalau good effectnya apa tuh? Kan dari tadi agak-agak bad nih. Good effectnya apa? Ya udah kita bagi positif sama negatif, semua ada positif pasti, sama pasti, negatif. pasti. Nah, bilingual positifnya si anak itu eksplorasinya meningkat kan. Terus dia makin kreatif, Makin kreatif. makin kreatif. Kenapa dia bisa makin kreatif? Karena problem solvingnya itu apa namanya ya, distimulasi itu. Karena dia harus memikirkan dua bahasa. Paham. Contoh gampang misal harusnya kita inget merah itu merah, karena jadi merah bisa red gitu ya. Paham. Jadi Terus, otaknya harus ya istilahnya bekerja keras ya. Iya. Cuman kalau untuk anak-anak nggak masalah nih, karena ada masa golden period. Jadi anak-anak itu ada golden period dari 0 sampai kira-kira ya 5 tahun lah. Nah, bahasa bicara kan pasti orang tua ngajarin di fase itu nih. Kalau distimulasinya oke terus menerus, itu bisa mengoptimalkan kemampuan dan tumbuh kembang anak, kemampuan otaknya juga bisa berkembang. Nah, si bilingual tuh dimasukkan ke tahap golden period itu. jadi kalau dimasukkan di golden period itu akan lebih mudah diterima ya? Akan mudah diterima dan jadi apa? Ya si anak juga nggak apa ya? Kalau susah tuh nggak susah. Gitu. Iya, paham. Nah, tapi kan selain kreatif, ada lagi nggak sih good effect dari itu? Ada, Apa tuh? kan kayak tadi apa sih kreatif juga kan. Terus si anak tuh ya wawasannya luas lah. Wawasannya luas. Iya, positifnya oke aja. Oke, setidaknya nggak jelek-jelek banget gitu ya. Nah, sekarang kalau yang badnya tuh apa? Bad effect-nya apa? Bad effect. Kalau diterapkan bilingual tapi anaknya tidak kooperatif. Tadi kan udah gue singgung nih kooperatif nih. Iya, betul. Kalau anaknya nggak kooperatif, yang pertama dia bingung. Bingung. Gue mau pakai yes atau iya, no atau tidak, bingung. Sesimpel itu ya, cuma beda saya pakai yes atau pakai iya ya. Iya. Nah, dari situ dia bingung, dia tidak bisa mengekspresikan kemampuan bicara dan bahasa, kemampuan komunikasi. Oh, I see, paham. Jadi ketika dia bingung, dimulai dengan kata bingung berarti kan ya? Iya, dia ketika bingung mau pakai iya apa yes, misalnya sesimpel itu kan ya. Mau ngeluarin A takut salah, ngomongin B salah, jadi akhirnya tidak keluar dua-duanya. Apa ya, yang tepat tuh apa sih gitu, dia bingung. Akhirnya pasif kan. Nah, anak pasif ini apa sih namanya ya, eksplorasinya juga bakalan kurang dong. Jadi kayak pengen ini dia bingung, pengen itu dia bingung, nggak bisa. Jadi gangguan bicara bahasa juga. Efek agak jauh jadi gangguan bicara gitu ya jadinya ya. Pokoknya kalau kita ngomongin kalau itu gangguan bicara, itu efeknya bakal lebih panjang lagi dong. Selain ya misal gangguan bicara, ya panjang pastilah. Iya, pasti karena kan? Komunikasi kan penting banget ya. Kayak untuk apalagi anak-anak ini mengekspresikan sesuatu, pengen sesuatu dari komunikasi. Kalau dia nggak bisa mengekspresikan, dia pasif, dia diem. Cara mengekspresikannya gimana ya? Dia bingung. Akhirnya dia cuma bisa misalnya nangis. Jadi tapi nggak bisa keluar gitu, nangis, marah akhirnya kan karena nggak bisa. Aku bingung, aku nggak bisa marah. Aku bingung, aku mau tapi aku nggak bisa ngomong, nggak diturutin makin marah. Nah itu. Marah tantrum dong. Bisa kalau udah jadi habit. Jadi habit ya. Kebiasaan tuh bisa jadi tantrum karena yang aku mau nggak dapet. Iya. Gitu. Kok orang tua aku nggak paham aku ngomong ini loh gitu. Ya soalnya yang dia kok cuma nangis doang, cuma haha doang gitu kan ya. Itu apa efek negatif bilingual kalau anaknya tidak kooperatif. Dan kalau tidak difasilitasi oleh orang tua gitu kan ya. Iya. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh. Jangan kira itu cuma dari anaknya aja. Jadi ya si ibu bapaknya, kakek neneknya, kalau misalnya tinggal satu rumah gitu kan, sama kakek nenek, kakek juga ikutan. Iya, kakaknya, adiknya. Jadi misalkan gue mau punya anak nih, terus anak gue mau bisa bahasa Jepang misalkan. Setidaknya gue harus memfasilitasi anak gue untuk bisa mengeluarkan bahasa Jepang tersebut gitu dong ya. Iya. Ntar dibuatkan Jepang deh gitu kan. Satu hari kita di Jepangan gitu, nonton Naruto seharian. Yang pakai subtitle gitu. Pakai subtitle dong. Kan Jepang deh gitu kan ya. Ya nggak apa-apa juga kalau bisa nggak pakai subtitle. Kalau misalnya ayah bundanya ngerti dia dongengin, lebih bagus. Berarti sebenarnya bilingual itu nggak terpaku dengan bahasa Inggris atau bahasa asing ya?
Enggak. Bahasa-bahasa daerah juga termasuk dong ya? Oh iya, iya jelas. Jelas kan ya? Yang kadang nggak disadari gitu kan ya? Mm. Misalkan dari suku apa, misal orang tua dari suku yang berbeda gitu kan ya? Iya. Ya kan ya? Misalnya ya orang luar Iya. yang ke Jakarta pasti ada culture shock dulu kan. Oh iya, pasti. Nah, ya kalau orang gede kayak gitulah. Kalau orang gede udah bisa menerimanya iya, kan? udah belajar. Udah belajar gitu kan? Kan kalau anak itu learning, kalau orang gede kan relearning. Iya. Beda kan, beda konsep. Jadi ya itu. Ini kan agak gini ya, memfasilitasi gitu kan ya. Ini kan gue bahasa Inggris nggak jago banget nih. Tapi sih pengen lah, kalau anak gue pengen ketika dia bisa bahasa Inggris nanti ke depannya gitu kan ya. Iya. Aman nggak sih gitu? Kan gue nggak jago bahasa Inggris gitu loh. Aman atau enggak? Nah, Gini. Si anak pertama kali yang tadi gue bilang, model itu kan orang tua. Betul. Pertama kali. Misalnya lo punya anak, lo mau pengen anak lo bisa bahasa Inggris. ya. Ya lo harus bisa dulu, setidaknya lo juga ikutan belajar. Jangan sampai lo harus bisa bahasa Inggris ke anak, tapi ya lo Oh, ya banyak. Kadang banyak orang tua cuma ngasih aja ke anaknya. Lu terus bisa begini, tapi dia nggak mencontohkan. misalnya kasih les bahasa Inggris. Berapa lama sih les itu? 1 jam? 1 jam, 2 jam? Iya. Sehari itu ada berapa? 24 jam. Dia cuma pakai 2 jam les. 22 jamnya di rumah, bisa ketemu orang tuanya, ketemu kakaknya, ketemu adiknya, terus jadi pakai bahasa Inggrisnya. Even gue bahasa Inggrisnya nggak bagus, tapi misalkan gue mencoba untuk make itu terbata-bata, Ya. nggak apa-apa dong. Asalkan anak gue bisa terpancing, misalkan hey kid, I'm from work, misalkan kan berantakan gitu kan ya. Hi daddy, I'm home gitu kan, daddy home gitu, daddy bye. Cuma sebatkan kaku gitu kan ya, bukan yang benernya. Itu boleh dong kayak gitu dong. Boleh, asal kan ini konteksnya anak-anak dulu kan. Mengenalkan dia. Mengenalkan dia harus keluar dulu, jangan sampai dia dipendam sendiri. Gue ketemu bahasa Inggrisnya kapan ya? Misalnya kayak hello, how are you today? Gitu aja. Terus dia menceritakan, walaupun dia juga pasti masih berantakan gitu kan. Apa-apa itu nggak masalah. Oh, paham. Jadi even kita terbata-bata, tapi kita sudah baik lagi memfasilitasi apa ya, memberi wadah. Ya harus ada feedback. Iya, memberi wadah. Oh, ini loh ayah saya atau orang tua saya juga menggunakan bahasa yang sama seperti saya yang pelajari gitu kan ya. Terus tiba-tiba anaknya nanya, "Dedi salah." Itu malah jadi salah, masa begini. Oh iya, apa-apa kita mengakui kesalahan. Iya, berarti kita berarti lebih wah, anak saya lebih pintar daripada gitu ya. Oh, jadi salah ya. Iya. Oh, yaudah yang benar yang mana? Oh, yaudah kita belajar berbatu. Nah, kuncinya itu ya. Orang tuanya kalaupun nggak bisa, setidaknya mau belajar. Iya, tuh. Jangan sampai anaknya aja yang belajar, orang tuanya nggak mau gitu ya. Ya udah, gimana? Memfasilitasi anaknya mau bisa bahasa Inggris gimana? Ya banyak sih. Ya itu yang harus diperhatikan. Iya, Gak apa-apa, bilingual nggak apa-apa. Oke kok, positifnya banyak. Tapi ya orang tuanya belajar juga. Kalau emang nggak bisa ya, kalau orang tua yang bisa kan oke ya. Kalau nggak bisa sama sekali, lebih baik pelajarin dulu ya. Kalau nggak bisa sama sekali gitu kan ya. Kalau anak-anak Jaksel sih which is oke lah, ngerti lah ya. Literally even atau which is masih keluar dikit lah ya di bahasanya. Jaksel ya? Ya, Jaksel. Okay. Lalu nih ngomong-ngomong ada sedikit Jaksel ya. Kan tuh mencampur bahasa antara Indonesia dan Inggris ya. Kalau misalnya buat di anak lebih baik ngomongnya di full Inggris, misalkan bilingualnya tuh kan jangan-jangan which is bagus kayaknya gitu kan. Atau which is good you try gitu dibanding which is bagus lah gitu. No. Lebih full Inggris kan ya. Yang walaupun nggak bener tapi full Inggris kan, nggak dicampur-campur kan. Anak Jaksel hati-hati ya, keceplosan sama anaknya ngomong which is bagus tuh nggak bagus. Hati-hati. Kasihan nanti anaknya. Anaknya udah nongkrong di sana pati lagi. Gitu. Apa ya? Jujur sih, ini sedikit mencerahkan gitu ya sih ya. Banyak lah. Apalagi kalau cuman dikasih, ya ini suatu sih gue sedikit pengalaman pribadi ya. Ponakan-ponakan gue cuma dikasih gitu doang sih gitu. Nonton Cocomelon, nonton si ngerti Cocomelon ya kan ya. Orang tuanya di rumah neng dina Arab sekolah gitu kan ya kan, harusnya gitu ya, membuka pikiran kita lah. Pertama kalau bilingual
boleh dicoba ya kan ya, bagus asalkan difasilitasi. Bentuk fasilitasnya juga nggak hanya, ingat fasilitas tuh nggak hanya bentuk uang, kayak misalkan dikasih les, dikasih buku, dikasih YouTube Premium Iya. gitu kan ya. Iya bener kan, biar nggak ada iklan anaknya, kasih ya. Tapi juga memberi wadah English deh gitu kan sehari-hari, Iya. atau bisa full Ya full tiap hari. setiap hari bahasa Inggris ya. Kalau misalnya emang dia apa ya namanya mother tongue-nya pakai bahasa Inggris sih. Ya kalau mother tongue-nya Jadi monolingual. ya kalau mother tongue-nya bahasa Monolingual. Inggris ya udah monolingual. Iya. Yang terboleh ketika di Indonesia, saya lupa. Ada beberapa kasus kan ya. Sampai dia nggak bisa bahasa Indonesia karena mother tongue Inggris, walaupun dia WNI gitu kan. Ya nggak masalah kalau bagi di keluarganya aman bicara itu kan ya. Mereka nanti dikhawatirkan ketika sosialisasi Keluar. Apalagi tinggalnya di Indonesia. Nah, ya kan bahasa Indonesia kan. Iya. Tadi bilang, belagu lu bahasa so Inggris lu. Bisa bahasa Inggris. Iya. Gitu. Nggak bisa bahasa Indonesia ya. Kasihan anak juga. Oke. Tadi kan di awal lu sebut masalah kognitif anak gitu kan ya. Berarti kita sebagai orang tua harus setidaknya tahu dong ya, si anak ini udah perlu belum gitu kan ya. Misalkan anak gue udah setahun tapi belum bisa ngoceh sama sekali gitu loh. Belum perlu dong gue kasih bilingual atau gimana? Nah, gini. Setahun itu kemampuannya apa sih harusnya? Harusnya. Udah ada kata-kata yang keluar lah, seenggaknya kayak mau buka atau kayak pemahaman sederhana kayak anak-anak tuh dada gitu kan. Nah, Dia mengikuti dada gitu. Nah, tapi ini kasusnya dia belum ada ngoceh. Ngoceh itu biasanya dari usia 9 bulan ya. 9 bulan itu ada bukan 9 bulan, dari 6 bulan. 6 bulan 9 bulan itu ada babbling, ada laling. Jadi tahap-tahap bicara itu ada 5 sih sebenarnya. Kalau gue bahas semua itu panjang banget. Nanti lah ada di dalam video lah kita bahas itu. Jadi misalnya itu 1 tahun kasusnya belum bisa ngoceh, harusnya udah bisa ba mau, tapi ini nggak ada ocehan sama sekali. Nah berarti kan itu ada apa namanya keterlambatan nih di tahap bicaranya. Nah itu harusnya jangan dikasih dulu. Dikasih dulu bilingual ya. Jangan. Jadi ya distimulasi ketertinggalannya dulu baru dikasih si bilingualnya itu. Kalau misalnya belum ada kata-kata yang keluar atau belum baba mama dia udah dikasih bilingual, ya kacau, nanti dia stres malah jadinya dampaknya panjang lagi ke sana. Jadi lebih baik kalau misalkan ada keterlambatan, lebih baik dikejar dulu keterlambatannya. Betul. Baru dimasukin bilingualnya gitu ya. Nah, baik lagi bilingual itu nggak harus gitu ya. Misalkan buat nertangnya bahasa Inggris gitu kan ya. Ya bahasa Inggrisnya dulu dikejar gitu kan ya. Misalkan nertangnya bahasa Inggris gitu misalkan. Baru dijalan bahasa Indonesia. Iya, ya kalau bahasa Indonesia dulu. Baru bahasa Inggrisnya misalkan gitu. Iya ya. Jadi ya nggak hanya anak yang belajar berarti ya. Kita juga orang tua harus belajar. Tahu kondisi anak kayak gimana. Iya betul. Jangan asal cekokin doang ya. Nah itu. Kata penting jangan asal cekokin. Sama jangan bandingin sama anak orang lain, betul ya? Iya. Tuh. Jangan bandingin sama anak orang lain. Anak sendiri dulu. Anak sendiri aja dulu. Fokus di anak sendiri aja lah. Capek ngurus anak sendiri juga gitu kan ya. Iya. Bener sangat kan ya. Nah. Oke. Sekian video dari kita ngebahas tentang apa ya? Bilingual ya, tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Oke, saya Wahyudi pamit. Saya Insi. Bye-bye. Bye.